Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Perkenalkan, saya Dr. Rahman Basuki. Di sini sebagai staf dosen anatomi Fakultas Kedokteran Unimus. Yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan tentang praktikum sistem muskuloskeletal. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana nanti metode pembelajaran pertemuan berikutnya. Di sini video pembelajarannya mengenai ada praktikum, tugas, dan ketiga adalah belajar mandiri. Ini metode pembelajaran yang selepas pengantar ini akan kita laksanakan. Yang berikutnya yaitu tentang metode penilaian, sehingga kalian nanti bisa mempersiapkan ya tentang hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, sehingga nanti hasil dari belajar ini selain dapat ilmu juga nilainya baik. Yang pertama adalah tentang pretest ya. Jadi dalam belajar ini ada pretest yang persentasenya 10%, perilaku 5%, keterampilan 5%, postas 10%, laporan daripada tugas 10%, dan ujian praktikum atau namanya ujian identifikasi ya, yaitu 60%. Ya, ini bisa dipelajari sesama supaya nanti Anda bisa mengira-ngira ya, sekiranya saya ini bisa lulus hal apa yang saya prioritaskan. Ya, saya ingin menyampaikan tentang tujuan pengantar praktikum. Ini kebetulan praktikum yang saya sampaikan adalah tentang sistem skeletal. Ya. Lalu sebelum praktikum tentunya ada pengantar dulu supaya ada persiapan, sehingga nantinya ketika praktikum ini bukan hal yang asing banget. Adapun tujuan institusi umumnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan nantinya sistem skeletal tubuh manusia secara umum, ini secara gedenya, secara makronya. Adapun secara detailnya nanti ketika saat praktikum ya. Ini baru pengantar saja, sehingga ini secara detailnya ini yang saya bawa ini untuk menekin sistem skeletal pada tubuh manusia. Institusi khususnya yaitu mahasiswa untuk menjelaskan tulang dan kartilago ya, sehingga bisa membedakan mana tulang, mana kartilago ya, atau tulang rawan ya. Yang kedua adalah mahasiswa menjelaskan klasifikasi sendi. Di dalam kerangka manusia nanti dalam sistem skeletal ini ada banyak sendi-sendi ya. Dan sendinya itu macam-macam, enggak semua, enggak namanya sendi itu sama, enggak, macam-macam ya. Ada, ini akan saya jelaskan berikutnya. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan ya skeleton aksial dan trunkus. Nanti akan saya terangkan bahwa di dalam sistem skeletal ini nanti terbagi dua ya. Yang pertama adalah skeleton aksial, yang kedua adalah trunkus. Ya. Baik, ini tujuan daripada pengantar praktikum sistem skeletal. Beranjak kepada materi pengantar ya. Ini adalah gambar tubuh manusia ya, yang kita lihat dari luar, surface anal seperti dengan surface anatomi ya, permukaan luar. Ya seperti ini ya. Artinya terbungkus oleh kulit. Nah, kemudian kalau ini dikupas, dalam itu ada apa ya? Nah, nanti ada namanya skeletal ya. Ya biasanya untuk judul komplitnya adalah muskuloskeletal, tapi di sini kita akan membahas bagian dulu tentang skeletal atau tentang kerangka ya, tulang kerangka. Ya, baik, ini kita lihat secara kilas bahwa dalam tubuh manusia ada namanya sistem skeletal sebagai penegak tubuh ya, atau sebagai bagaimana tubuh itu bisa bergerak atau berdiri. Sebelum saya menyampaikan tentang skeletal ini, tentunya ada hal yang perlu saya tanyakan dulu. Mungkin ada hal yang pernah dipelajari ketika saat SMA ya, mungkin sudah mengerti, atau mungkin memang belum mengerti, atau mungkin pengertiannya berbeda gitu ya. Kalau dulu mungkin yang ngertinya apa ya,
tulang belikat gitu ya. Kalau di kedokteran mungkin namanya apa kan begitu, mungkin beda ya. Ya seperti saya tanyakan dulu ya. Yang bisa menjawab ini nomor 1 apa ini kira-kira? Tengkorak. Oke. Nomor 2 torak ya. Ya bagus, torak ya. Ya, yang nomor 3 patella ya. Ini sebenarnya lebih condong saya arahkan, maksud saya adalah tentang sendi ya. Nah, tentunya sendi ini ada nama-namanya ya, namanya kedokteran nanti harus tahu itu. Kenapa harus tahu? Karena kaitannya dengan klinis nanti ketika ada orang ya, ketika dia jatuh posisi sendi ya, sendi lututnya, dia mungkin mengalami suatu perubahan lokasi ya dan sebagainya, maka di dalam memberikan suatu diagnosis yang akan dirujuk kepada spesialis itu harus benar itu, bukan namanya sendi lutut gitu ya. Masa kedokteran mengatakan rujukan sendi lutut kocak itu kan nggak pas itu. Maka harus tahu itu namanya sendi apa itu kan gitu ya. Dan kanan kirinya juga jelas, jangan sekedar sendi lutut kanan apa kiri. Nah ini makanya kita perlu namanya mahasiswa kedokteran ini memang harus tahu perkara ini, maka memang inilah nanti akan dihadapi gitu ya. Oke deh, kalau masalah masakan boleh nggak tahu, tapi kalau masalah ini memang harus tahu ya, namanya kedokteran ya. Ya, dia nomor 4 apa kira-kira? Skapula, clavicula, skapula. Oke ya, oke. Nomor 5 iliac ya. Nah, kalau ini masih adalah cenderung ke tulang pelvis ya, secara lengkap. Cuma di dalam lengkapnya ini ada bagian-bagian tulang yang melengkapi itu, ada komponennya yang membentuk jadi tulang pelvis. Kayak ini nih ya, pelvis ini ada 3 tulang ini ya. Oke. Kemudian yang ke-6 ya tibial-tibula ya. Iya. Ya, kalau tulang betis ya. Oke deh. Baik, ini secara sekilas saja kita ingin tahu sejauh mana Anda sudah mengetahui tentang ya bagian-bagian daripada sistem skeletal ya. Baik, kita akan lanjut tentang ini ya. Tadi ya. Apa tentang APD tulang, apa itu kartilago ya. Kalau tulang ini adalah apa? Yang besar-besar ini, yang tulang ini yang keras, namanya tulang ya. Atau bahasa dalam anatomi adalah osseus ya, os atau dengan os, singkatannya os ya, os. Ya, di sini klasifikasinya yang saya sampaikan tadi, nggak namanya tulang itu sama ya. Ada tulang namanya os longum. Apa itu os longum? Ya itu ya, os longum ya. Os longum itu tulang panjang. Ini yang panjang-panjang ini ya, yang panjang-panjang ini os longum ya. Ya. Kemudian ada os breve. Ya, os breve. Os breve apa? Tulang pendek. Apa tulang pendek? Contohnya ini nih, tulang pendek ini. Jari-jari tulang pendek, jangan ya. Tulang pendek. Adanya planum. Ya, planum. Planum artinya apa? Pipih. Apa itu? Ya, contohnya apa ini? Pada daerah ini, tulang rusuk ini. Ya. Nah, terus kalau kita tulang costa, os costa, tulang costa. Ya, ini pipih. Kemudian ada yang irregular. Mana irregular? Ya, ini nih. Tadi tulang pelvis ini bentuknya gitu, nggak beraturan, ya, namanya irregular. Irregular artinya contohnya adalah os coxae, ya. Kemudian ada namanya pneumaticum. Ini maksudnya apa? Tulang yang berongga, ya. Nanti kalau ada foto, saya pernah lihat foto ya, foto pada frontal ya, pada daerah sini, pada tengkorak. Itu ketika saya lihat, ini kayaknya terdapat apa ini namanya? Seperti kayak tekanan, artinya sesuatu yang faktur. Ternyata enggak, ternyata berongga emang, ya. Namanya ada otak yang tulang yang berongga, namanya pneumaticum. Contohnya apa tadi? Pas frontal, ethmoid, sphenoid dan sebagainya. Ya, di daerah-daerah sini, daerah kepala, ya, daerah kepala. Ya, baik. Kemudian kita akan lanjut ke cartilago ya.
Ya, kartilago ini tulang juga, cuma dia adalah tulang rawan ya. Tapi pada jaring ikat, tapi dia fleksibel. Artinya apa? Dia mudah, nggak keras, mudah digerakkan. Ada yang lentur sekali elastis ya. Ada yang sedikit elastis, kaku, ada yang kaku. Ya, tapi itu masih kartilago itu. Ya, dia pada sendi-sendi besar atau sendi pada kepala. Ya, di sini ada diklasifikasikan ada hialin. Ya, ini seperti kayak bronkus. Ya, bronkus laring terletak di dalam nanti ya, bronkus laring. Ya, dia nggak terlalu elastis dan nggak kaku, tengah-tengah. Kemudian ada fibrosa, ini kaku ini. Contohnya apa? Pada tulang ini, tulang kepala. Ya, tulang kepala ini kayak satu kesatuan, padahal enggak itu. Itu ada merupakan sendi dari satu tulang yang lain. Ya, mengkeras, namanya fibrosa. Ya. Kemudian kartilago elastis. Ya, ini yang baru yang elastis. Contohnya apa? Ini telinga nih. Ya, telinga dia bentuknya sangat ya elastis itu ya, lebih lunak daripada yang hialin tadi ya, yang pertengahan ya. Oke, kemudian kita lanjut atau sendi. Artikulasi itu adalah hubungan antara dua atau lebih unsur skeletal antara dua tulang ya, namanya sendi. Nggak mungkin satu kok sendi tok, nggak mungkin ya, mesti ada lawannya gitu ya, namanya sendi. Itu juga sama, ada klasifikasinya ya. Yang pertama ada fibrosa atau sinartrosis ya. Fibrosa itu apa tadi? Kaku dia ya. Ini seperti kalvari yang saya sampaikan, itu tulang kepala ini dia kaku ini, nggak mungkin kepala bisa duduk, nggak mungkin ya, kecuali boneka ya, lain lagi. Kemudian artikulasi cartilagineusa ya. Ya ini juga sama, nggak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Contohnya apa? Contohnya adalah pada daerah corpus vertebra ini, daerah corpus vertebra ini, ya. Ini umumnya beda beberapa tulang, sehingga bisa gerak ke depan, bisa gerak ke belakang, sampai dan sebagainya. Ya, dan ini sendi, ya, sendi. Beda dengan kavaria ini kaku, gitu aja terus, nggak mungkin kemana-mana. Kalau ini bisa, ya. Ini kan kali ini. Yang kemudian adalah sinovial. Kalau sudah ini gerak lebih apa ya? Lebih banyak lagi. Contohnya apa? Ini pada sendi lutut tadi, dilutut. Oh, bisa sampai ke belakang jauh gitu ya. Contohnya, ya. Ini sinovial ini ya. Beristilah sinovial. Begitu juga pada sendi siku, ya. Atau artikulasi kubiti. Ya. Nah, ini lebih banyak untuk bisa bergerak. Ya, berikutnya tentang kerangka tubuh. Ya. Nanti kita akan saya tanyakan ya tentang kerangka tubuh jadi ya. Ini nomor 1 apa, nomor 2 apa nanti ya. Ini kerangka tubuh. Ini adalah posisi anatomis tubuh itu seperti ini. Lihat nih. Ini posisi tubuh. Dia menghadap ke depan. Nah, tangannya ini menghadap ke depan gini. Begini. Ya. Ini namanya posisi anatomis tubuh. Kalau posisinya jadi kan disuruh silakan berdiri dalam posisi anatomi tubuh. Jadi begitu. Bukan ke samping, bukan begini, bukan begini, tapi ke depan nih. Paham ya? Oke. Nah, ini posisi anatomi ini nanti ada namanya skeleton aksial, ada skeleton apendikular. Ya. Yang aksial itu adalah yang aksis. Aksis itu apa aksis? Aksis itu lurus ini deh. Aksis itu lurus ini, lurus. Aksis, ini aksis. Ya. Terdiri dari apa? Kranium. Ya, tadi ada mengatakan kepala ya, yang betul secara total adalah kranium. Ya, kranium. Ini kranium. Ini aksis. Di tubuh ini aksis ya. Kemudian trunkus. Ada kranium, ada trunkus. Terus seperti apa? Tadi dari dada sampai ini sampai bawah ini. Ya, sampai bawah ini namanya trunkus. Ya, trunkus. Tulang belakang ini trunkus namanya. Oke. Nanti kalau berikutnya kita bersatu-satu. Kemudian skeleton apendikular. Ya, itulah tulang-tulang anggota gerak. Meliputi apa? Ini ossa membri superior dan ossa membri inferior, kumpulan tulang-tulang bagian atas dan tulang alat gerak bagian bawah. Ya, baik. Nanti bagian-bagiannya ini, kalau bagian atas apa saja, bawah apa saja ada bagiannya. Ya, itu juga untuk kranium, trunkus ada apa saja, ada bagian-bagiannya. Ya, kita beranjak untuk yang pertama adalah tentang aksial dulu yang katanya dengan kranium ya. Ini kranium ya.
Karena nanti ada dua, yang di atas ini, yang di atas yang potongan ini adalah ini namanya calvaria. Calvaria. Ya. Bawahnya ini namanya basis cranium. Dasarnya cranium. Ada dua ya, calvaria, basis cranium. Maka kalau orang ini ada kelainan pada otak dalamnya, mau dibuka, ya dibuka diperbaiki karena ada tekanan ya, depresi ya, tekanan. Bagaimana caranya? Ini gerasi calvarianya. Ya, untuk dibenahi otak dalam. Ya, baik. Dan itu ternyata kita pelajari pada saat praktikum ya. Berikutnya adalah ini. Trunkus ya. Trunkus ini adalah ini bagian tubuh ini ya, meliputi vertebra, tulang belakang, sternum, ini bagian depan ini ya, sternum ya, bagian depan ini. Ya. Kemudian costa ini bagian antara sternum dengan vertebra, ini namanya costa, tulang rusuk. Ya, baik. Kemudian kita berlanjut, ya trunkus tadi yang kaitannya dengan yang sampai ini kan torak ya mas ya, ini torak ini ya, ini torak ini ya, yang isinya jantung sama paru-paru. Ya, hal ini sangat penting diketahui ya, karena untuk mengetahui pemeriksaan ya atau kelainan pada organ dalam, khususnya pada rongga torak. Ya. Seperti kita pasang EKG, ini harus tahu nih letak-letaknya, enggak sembarang pasang alat-alatnya enggak, ya harus tahu ICS-nya, ICS berapa, 1, 2, 5, 3, ya kan, harus tahu aksisnya, seperti yang bagaimana ini aksisnya ini ya, ini aksisnya yang ini nih ya, aksisnya ya, clavicular atau sternalis, harus tahu itu, enggak sembarang kita pasang. Makanya inilah namanya anatomi wajib harus diketahui oleh namanya calon dokter. Ya. Kalau dokter ditanyakan kan manusia, kalau manusia nggak tahu gimana? Ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah tentang sekret apendikular, tentang algerak ya. Ini ada membran superior ya, meliputi ada namanya clavicula, scapula, humerus, radius ulna ya. Kemudian os carpal ya. Kemudian bagian bawah ada namanya ini pelvis ya. Nah, nanti ini meliputi iliaka, ischiadica, sama lagi pubis ya. Oke. Ini adalah femur ya, bagian bawah ada femur, ada tibia, fibula dan os tarsal. Dan nanti detailnya ya akan kita pelajari pada saat kita praktikum. Oke. Ini ada sudah saya buatkan gambar-gambarnya ya, yang di bawah ini ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi ketika di rumah ya, sehingga ketika praktikum sudah nggak asing lagi. Baik, kita berlanjut. Ya, ini pertanyaan ya. Oke. Tadi nomor 1 apa nih? Nomor 1? Kranium. Oke. Yang nomor 2? Ini costa. Baik. Nomor 3? Ya patella ya. Kalau pada tulangnya namanya patella ya. Kalau ini scapula. Ini pelvis. Pelvis ya. Kalau bagiannya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita ulang lagi saat ya di tugas, di praktikum ya. Emang nggak bisa langsung gitu, harus ulang. Ini nomor 6. Oke ya. Fibula ya, karena yang ditunjuk ini adalah yang bagian tulang kecil. Oke deh. Ya baik, saya rasa untuk pengantar sistem skeletal sudah cukup sekian ya. Sekiranya seperti itu, nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, itu praktikum. Ya tentunya nanti ada tugas-tugas dan sebagainya. Artinya supaya tambah paham lagi. Ya mungkin ada referensi yang perlu saya sampaikan. Ya ini ya, yaitu menggunakan, ya sebenarnya nggak wajib ya, tapi ini sebagai referensi aja yang saya berikan, itu Atlas Subhuta dan Atlas Prometheus ya. Nanti silakan bisa dipinjam di ruang anatomi atau di perpustakaan FK Unimus. Ya mungkin saya kira mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya akan kita teruskan aja di saat praktikum gitu ya.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.